yang luar biasa. Apa saja yang akan kami bicarakan malam ini? Ya, jangan tetap hadir di sini ya sampai kami selesai waktunya. Sambil kita menunggu narasumber yang akan hadir, saya ingin menyapa semuanya nih. Hai hai, sehat-sehat selalu ya. Kemana? Hai, halo, assalamualaikum, Mami Alia. Sudah lama tidak jumpa, sehat selalu ya. Bagaimana cuaca Bantar Gebang hari ini? Semoga tidak hujan ya. Kalau di Regensi rasanya dingin, dingin hangat. Salah. Dingin hangat. Gimana maksudnya? Kita masih menunggu narasumber untuk bergabung dalam siaran kita ya. Sehat-sehat semuanya. Oke, sebelum kita mulai, sambil menunggu narasumber kita, saya akan membacakan kurikulum vitae, ya, sekilas tentang siapa sih Feraceli Viani itu. Oke. Feraceli Viani adalah seorang ibu muda yang memiliki 2 orang anak. Alhamdulillah, 2 orang anak ya. 2 orang anak, 2 orang anak yang tumbuh dengan sangat sehat dan luar biasa. Oke, Feraceli Viani lahir masih muda banget nih, tepatnya seusia dengan adikku ya. Tapi kita nggak boleh meremehkannya ya, karena kecil-kecil cabai rawit ya. Halo, sepupu aku yang paling cantik, kapan kita live bareng nih? Ya, mau berbagi tips pertanian ya. Tips-tips pertanian nih. Halo, Mama Ryan Alfatin, terima kasih sudah hadir di sini. Oke, sekilas tentang Bunda Feraceli ya. Tentang nama Feraceli Viani. Benar. Nama Feraceli Viani, beliau lahir di Bekasi tanggal 23 Maret tahun 1990. Beliau domisilinya di Bekasi. Beliau adalah pemilik dari, sebentar, oke, beliau adalah pemilik dari kedai Wakkaut. Jadi toko ini adalah toko yang menjual peralatan pramuka ya. Halo, alhamdulillah. Halo, Selamat malam. malam. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran banget, alhamdulillah. Tapi bolehlah sedikit dibesarkan volumenya. Terus suara Suara, Bayu masih kecil. suara aku udah jelas banget belum? Udah full nih. Agak kecil sih. Agak kecil. Udah belum? Kedengeran nggak? Udah. Oke, ya. Tadi aku udah mulai dengan perkenalan ya. Aku lanjutin dulu ya. Bunda Vera Oke, duduk manis siap. aja sambil nyimak. Oke, jadi ini kalau
kelihatan ya Bunda Veranya nih Hai semua. penampakannya ya. Penampakannya nih bukan uka-uka tapi ya. Oke, tadi sampai di kedai Iwak Scout ya. Jadi kedai Iwak Scout ini menjual alat-alat pramuka. Jadi buat yang sedang nonton nih, kalau butuh alat-alat pramuka bisa hubungi Bunda Vera juga. Oke. Bunda Vera sudah bersuami ya, yang tadi saya sebutkan. Punya anak dua, putra dan putri, jadi sudah lengkap. Tapi insya Allah katanya mau nambah lagi. Lalu selain itu sekarang langsung ke jejak prestasinya ya. Jejak prestasinya kebetulan Bunda Vera Seliciani saat ini adalah seorang ibu muda yang mempunyai jabatan jabatan tertinggi jabatan tambahan sebagai EPC di Tiga Raksa PT Tiga Raksa. Nah, berikut saya akan membacakan jejak prestasi beliau di PT Tiga Raksa. Beliau memulai karirnya di PT Tiga Raksa sebagai reseller dimulai di Oktober 2017 sampai Januari 2019. Lalu melangkah menjadi EPC freelancer sejak Januari sampai Juni 2019. Baru qualified di EPC sebagai EPC qualified di Juli 2019 sampai sekarang dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama ya. Oke, adapun penghargaan dan prestasi-prestasi beliau yang sudah berhasil beliau raih adalah yang pertama sebagai top 3 IFA, lalu top spender Blibli, lalu challenge KAE, and then short trip Legoland Singapore. Yeah, jadi Bunda Vera nih udah jalan-jalan ke Singapura gratis. Wow. Lalu bonus konsistensi. Itu yang bikin penasaran. Bonus konsistensi. Apa ya dapat? And then di tahun 2020, Bunda Vera sudah meraih top spender Almaira, lalu satu tiket ke Labuan Bajo, and then bonus konsistensi tetap dapat, Genki Award dan Annual Conference yang baru saja dilaksanakan kemarin. Wah, Bunda Veranya menghilang. Ada apakah gerangan? Kemanakah Bunda Vera pergi? Penasaran nggak melihat profil yang tadi saya bacakan? Penasaran ya? Kalau saya aja penasaran juga. Masuk lagi, alhamdulillah. Halo, halo. Ya inilah live ya. Kalau live ini Bismillah lah. Suaranya nggak jelas bu, kedengarannya jauh banget. Oh nggak kayak kemarin ya. Aduh terima kasih. Coba ya. Keisha, bilangin aja dong. Ganti earphone-nya. Terima kasih bunda, sebentar ya. Ini kayaknya sinyalnya emang meledak lagi nggak ini nih. Tapi kita coba ya, semoga eh, ini ya sampai pesan yang akan disampaikan. Yang hitam yang hitam. Pinjam dulu, tuker sama yang ini. Halo, tes tes. Ayah tuh, sebentar. Tes tes, halo, tes. Halo. Eh, ya, Bunda Vera kemana nih? Halo, suaranya masih hilang kah? Mama Karista Megawati, boleh direspon. Siapa saja? Apakah suara saya kedengaran?
Sudah jelas, alhamdulillah. Tapi Bunda Veranya jadi menghilang nih. Kemana ya kira-kira? Hadir, halo. Bulian, terima kasih sudah hadir. Kita kehilangan bintang tamu nih. Kemana ini Bunda Vera nih ya, kira-kira? Terima kasih. Suara aku kedengeran nggak, Bun? Padahal untuk hari ini Bunda Vera sudah menyiapkan giveaway loh, giveaway. Jadi ada beberapa produk dari Tiga Raksa yang sudah disiapkan untuk giveaway. Lalu ditambah lagi ada jilbab gitu. Jadi tapi kalau pemenangnya dari luar daerah, jauh dari region sini, ongkirnya ditanggung oleh pemenang ya. Apa tuh giveaway-nya? Kurang jelas suaranya ya, Bu. Kenapa nih kurang jelas? Pengaruh jaringan kali ya? Tes, tes. Halo, bentar ya, diperbaiki dahulu. Bentar, bentar. Suaranya kabur, kadang-kadang, kadang, kadang jelas, kadang hilang. Wah, pengaruh, pengaruh tanggal tua kali ya. Aduh, Mana kamu? sorry, sorry, sorry. Nggak tahu, tiba-tiba dia keluar sendiri. Pengaruh tanggal tua kali nih ya, kabur-kaburan suaranya ya. Suaraku jelas nggak sekarang? Ketawa Jelas, lagi. jelas banget. Jelas Jelas. banget. Jelas. Aduh, aku bisa tepar lagi nih kalau hari ini tamuku menghilang. Ketawa lagi. Sorry, sorry, sorry. Ini muter-muter dari tadi. Oh, mungkin naiknya ini nih, apa namanya, argo ekonomi. Sekarang udah nggak muter kan? Pusing nggak muternya? Nggak, nyari Sekarang, jalan yang kira-kira nggak banjir tadi. oh gitu. Alhamdulillah jelas banget Bu. Iya nih ganti, ganti, ganti. Tadi abu-abu sekarang hitam. Berarti Oh Bunda iya. Vera cocoknya sama yang hitam. Oke, tadi berarti penjelasan apa namanya perkenalannya aku tentang Bunda Vera ada yang nggak nyampe dong ya. Tapi karena untuk mempersingkat waktu kita biarkan Bunda Vera sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Cie. Silakan Bun. Langsung ya. Ya, Kita santai Bismillahirrahmanirrahim. aja ya, karena kita ini Oke. sharing dan cerita-cerita supaya teman-teman yang menonton acara ini, menjadi terinspirasi gitu. Karena kan di masa pandemi ini kita sangat-sangat butuh nih cerita-cerita dari teman-teman yang menyatakan bahwa nggak boleh bersedih dan masih ada harapan loh ke depannya. Pokoknya, Ya, betul. silakan Bunda Vera. Iya, betul sekali. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Vera Selviani, biasa dipanggil Vera Seli. Nah, jadi teman-teman yang
mungkin baru kenal aja biasanya manggilnya Vera Celia atau Bun Fe. Saya ini jadi ngasih tahu ya riwayat hidup. Sudah Ya. tadi. Oh sudah. Oke, Mm-mm. berarti sekarang tentang Ceritakan lagi lah sendiri. ceritakan lagi. Oke. Kan Iya tadi makanya kan muter-muter. Iya, gak apa-apa diulang versi diulang. sendiri Karena ya. tadi, iya betul. Saya saat ini adalah ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah anaknya sudah sepasang, 1 putra dan 1 putri. Kalau suami insya Allah 1 ya. Ya Allah, Nah, insya Allah. Berarti pengen. harus dong ya. salah. Masa insya Allah? Nggak, ya harus 1 insya Allah sampai nanti Insya Allah sampai ya, ke iya. janahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, apa lagi ya? Usaha saya saat ini offline, cuma memang karena pandemi, jadi sempat off hampir 1 tahun gitu. Jadi kerasa banget lah pandemi ini ya, karena memang usaha saya saat ini tuh berhubungan dengan sekolah. Jadi ketika sekolah itu tutup, ya nggak ada pemasukan gitu dari usaha offline-nya. Alhamdulillahnya saya bergabung dengan bisnis online gitu. Bisnis online ini juga nggak menyangka sih hingga sampai saat ini tuh saya bisa ada di titik seperti ini gitu. Karena awalnya memang saya itu menghadirkan produk itu cuma karena melihat anak saya tuh sudah mulai kecanduan sama handphone gitu. Dan ketika awal bergabung juga sempat khawatir karena produknya itu ya memang seharga handphone gitu. Jadi dulu tuh sempat pikir sayang banget ya beli mainan cuma mainan gitu. Harganya itu sampai seharga handphone yang saya punya gitu. Cuma setelah lumayan lama sih mikirnya hampir sebulan. Jadi setelah sebulan lihat abang anak saya yang pertama itu mulai kecanduan handphone dan saya mulai khawatir, akhirnya memutuskan diri untuk bergabung di arisan produk tersebut gitu. Nah, karena saya emak-emak yang nggak mau rugi, jadi ketika saya join arisan, saya berpikir gimana caranya saya dapat produk itu tanpa saya bayar gitu, tanpa saya ngeluarin uang pribadi dari kantong pribadi saya gitu. Walaupun saat itu memang ketika ikut arisan itu saya izin sama suami dan saya cuma bilang bayarin aja dulu gitu. Kalau izinkan aja dulu kalau seandainya saya nggak bisa bayar, baru bayarin. Tapi saya akan berusaha untuk punya produk itu tanpa minta uang gitu. Tapi ternyata hasilnya selama 10 bulan itu tetap pakai uang suami. Ya, Awal kayak gitu. perjuangan. Iya, betul. Jadi memang eh, ketika ada orang yang bilang itu mahal ya saya berbalik sama diri saya sendiri gitu. Setelah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai posting daftar reseller posting tapi nggak ada nyangkut-nyangkut. Don pasti karena pasti mikirnya kok mahal ya gitu. Orang nggak ada yang mau beli tapi ternyata Allah jawab doa-doa saya itu ketika akhir tahun. Jadi akhir tahun itu ada teman saya yang ambil cash produk yang menurut saya nggak banget gitu. Produk semahal itu dia berani cash gitu. Tapi ternyata teman saya punya pikiran lain ya. Akhirnya diambil cash, mulai dari situ mulailah bangkit semangat buat posting, buat jualan. Niatnya mulai berubah. Jadi bukan cuma cari materi. Jadi di situ saya cuma niatin saya mau nge-share, mau berbagi manfaat produk yang saya punya dan mengubah prioritas ibu-ibu sekarang atau ibu-ibu muda ya. Jadi bukan lagi nilai atau harga yang kita lihat, tapi lebih sama kebermanfaatan produknya kayak gitu. Akhirnya join reseller hampir 1 tahun lebih.
ngerasa jenuh, kok kayaknya gini-gini aja, dan tiba-tiba ada yang nawarin saya untuk menantang diri naik ke level selanjutnya. Betul, oke, menantang diri, oke. Ya. Terus? Karena saat itu memang sudah berada di zona nyaman, tapi juga ngerasa kok kayaknya ya udah flat aja gitu. Jualan dapat komisi gitu. Jadi nggak, ya karena sebelumnya itu saya kerja di luar rumah kan. Jadi bertemu dengan banyak orang, tiba-tiba saya kerja dari rumah yang nggak bertemu banyak orang gitu. Jadi kayaknya kurang pengalaman deh. Jadi kurang sosialisasi, akhirnya mencoba ikut daftar naik ke level selanjutnya, sampai akhirnya kenekatan saya itu membawa saya bisa menginjakan kaki ke luar negeri, bisa nyoba pesawat untuk pertama kali, itu luar biasa banget gitu. Dan ketika pandemi ini benar-benar apa ya, ketika kedai off, nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Memang sih ada gaji dari suami gitu, cuma untuk kita yang biasa mandiri finansial ya, jadi kayaknya aduh harus gimana nih gitu. Dan ternyata di sini ngebantu banget gitu bisnis ini tuh, bisnis dari rumah, terus memang suasana pandemi gitu, alhamdulillahnya malah bisnisnya meroket di sini gitu. Bersyukur sih ada Alhamdulillah di ya. posisi ini saat ini. Iya. Alhamdulillah, oke. Aduh, panjang banget. Dan saya yakin itu sebuah perjuangan ya. Jadi beberapa menit sebelum kita live, tadi tuh aku buat sebuah eh, cerita aja. Karena kebetulan ada ikut tantangan juga, setiap hari harus bercerita. Jadi di situ aku menceritakan tentang proses hidup adalah proses pembelajaran. Seperti itu. Jadi karena berhubungan dengan tamu aku hari ini nih, karena aku tahu banget perjuangannya. Jadi apa yang didapat saat ini dan apa yang sudah dialami, berhasil mendapat pengalaman naik pesawat pertama kalinya, berhasil mendapatkan segala macam lah, yang sudah ada mimpinya, sekarang sudah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah punya rumah sendiri, terus deretan dari produk-produk yang hampir semuanya dimiliki, itu kalau di total bisa lebih bla 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 berapa digit lah ya gitu ya. Dan udah itu kayak ya nggak usah ditotal ya, agak-agak bingung juga soalnya matematikanya emang agak lemah juga sih. Jadi cuma ini tema yang aku angkat hari ini adalah make your own universe. Nah, tadi Bunda Vera udah mengawali dengan kalimat menantang diri sendiri, lalu proses belajar serta bersyukur. Kalau menurut Bunda Feni dengan tema hari ini, apa sih yang dimaksud dengan make your own universe? Yeah, bahasanya agak-agak ke arah Tegal ya. Tegal sebelah mana tuh? Sebelah kiri. Gimana tuh Bun? Kayaknya lagi sepi di rumah ya? Enggak sih. Ini soalnya ngumpet. Pengalaman pertama ya. Lanjut. Ya, betul. Jadi ya kalau menurut saya ya, menurut saya. Semangat. Jadi memang ya kadang kita itu ngerasa udah nyaman di posisi kita sendiri gitu. Jadi ya udah kayaknya ngerasa hal yang di luar apa ya? Di luar kenyamanan kita itu adalah hal yang sulit gitu, hal yang kayaknya nggak mungkin didapat gitu. Terus hal yang nggak masuk akal gitu. Tapi sebenarnya ketika kita mulai berani menantang diri sendiri, kita berani keluar dari zona nyaman, ternyata hal itu malah membuat kita punya banyak mimpi. Kita punya, jadi setiap peluang itu selalu ada. Jadi hal yang dulu dianggap nggak mungkin gitu, justru sekarang menjadi semakin mungkin, dan semakin banyak keinginan gitu.
Padahal ketika berada di zona nyaman gitu, rasanya ya hal-hal seperti itu nggak, hal mimpi-mimpi kita itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih uh, menantang diri sendiri, keluar dari zona nyaman, percaya diri. Karena apapun yang kita yakini itu akan jadi fondasi kita gitu. Jadi kalau kita merasa yakin akan sesuatu, akan jadi semangat kita untuk buat ngejarnya, semangat buat mendapatkannya. Setidaknya kita punya tujuan yang jelas gitu. Oke, percaya diri ya, percaya diri. Oke, jadi kenapa nih sebenarnya gini, kenapa saya ambil tema ini dan menghadirkan Vera, aku manggil Vera, Vera Gak Bunda. apa-apa lah kan, emang Vera kan. Aku memutuskan untuk mengundang Vera dengan tema seperti ini karena universe itu kan dunia ya. Seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, jadi Bunda Vera ini dulunya adalah seorang tenaga pendidik gitu. Jadi setelah saat ini nih, karena kalau jadi ada 3 waktu ya yang aku pelajari ini. Ada 3 waktu sebenarnya yang ada 3 waktu sebenarnya yang kita miliki, yaitu kemarin, hari ini, dan esok. Dan setelah di hari ini, aku melihat ke belakang tentang apa yang sudah, aku kan hanya orang ketiga yang melihat perjuangannya Vera gitu ya. Adalah usaha yang semua dilakukan Vera adalah usaha untuk membangun dunia Vera yang menurut bayangan Vera itu baik. Gitu. Jadi nilai yang bisa kita ambil di sini adalah jangan takut untuk bermimpi. Mungkin seperti itu ya. Karena Vera adalah salah satu anak muda yang berhasil mewujudkan mimpi itu, walaupun belum sempurna ya, walaupun belum sempurna, tapi ini juga menurut pendapat saya, karena kalimat Vera sendiri yang selalu bilang percaya diri, percaya diri. Karena kebetulan walaupun saya usianya lebih muda dari Vera ya, lebih muda, tapi banyak ilmu yang saya ambil gitu dari Vera. Jadi percaya diri, lalu berani keluar dari zona nyaman gitu. Sesuai banget nih dengan BRB, Bincang Rabu Menggebu. Ini nekat, ini acara ini nekat. Oke, lanjut nih. Oke, lanjut nih. Make your own universe. Oke, dunia Vera gitu. Kenapa sih Vera akhirnya memutuskan, oh emang ini nih jalan aku nih, emang ini nih 3 Raksa kayaknya memang jalan aku buat lebih baik gitu. Bukan berarti menjadi tenaga pendidik buruk ya, karena setiap orang di dunia pasti punya passionnya sendiri-sendiri kan, pasti punya passionnya sendiri-sendiri, lalu punya caranya sendiri-sendiri untuk mewujudkan mimpi dan passion tersebut gitu. Nah, karena yang sekarang ada di depan saya adalah Vera Seliviani nih, buat seorang Vera Seliviani, kenapa gitu loh, 3 Raksa itu oh ini nih, udah deh di sini aja, udah pokoknya ini emang aku tuh cocok udah di sini gitu. Terus nggak apa-apa lah beli ini sekian ini gitu, kenapa gitu? Kalau Yang ditanya aku bikin penasaran tuh. Kalau ditanya kenapa juga awalnya gitu, awalnya juga memang nggak pernah kepikiran akan ada di posisi seperti ini gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, awalnya kenal produk 3 Raksa itu kan memang ketika ada yang waktu itu dia di satu acara tuh ngadain apa tuh demo produk. Demo produk itu pun waktu jelasin pas tahu harga awalnya itu sampai gila mahal banget gitu, cuma mainan gitu. Terus setelah dari situ pun cuek gitu, nggak kepikiran untuk beli. Tapi ya memang sebulan setelah itu abang tuh mulai kecanduan kan, mulai sering YouTube apa gitu. Nah waktu mutusin ikut arisan, makanya yang saya bilang awal gitu, saya tuh emak-emak yang nggak mau rugi gitu. Jadi ketika join arisan, saya langsung nanya benefit jadi reseller itu apa gitu. Oh gitu. Setelah dijelasin benefitnya, baru dari situ mulai berusaha jualan. Pokoknya gimana caranya saya harus dapat produk ini
gratis atau minimal saya cuma bayar 50%. Berarti kan jalan satu-satunya itu saya join reseller. Nah ternyata setelah join reseller bukan cuma komisi yang didapat, alhamdulillahnya di tim yang sekarang di Genki ini, yang saya rasakan dan yang saya lihat itu prioritas para leader itu bukan cuma sekedar kita dapat komisi, kita punya penghasilan, tapi kita belajar agama lebih dalam, kita belajar parenting, jadi ngerasa nyaman di sini gitu. Sampai akhirnya bisa punya mimpi lebih setelah naik gitu. Setelah naik jadi IPC punya mimpi lebih, dan ada beberapa yang memang mimpi-mimpi yang terwujud gitu. Sampai oh iya, disitulah baru mulai terasa ini jalannya gitu. Memang harus fokus di sini gitu. Sebelum itu memang sudah pernah jualan online ya. Dari mulai tahun 2012 cuma masih palu gada. Jadi orang butuh aku ada gitu. Nah, dari situ ngerasa kayak capek gitu. Capek terus juga ngerasa apa ya? Nggak kelihatan hasilnya, pokoknya nggak kelihatan bentuknya hasil dari jualan itu gitu. Cuma pas di Tiga Raksa mulai ada pelatihan training gitu, jadi mulai ada manajemennya, oh ternyata harus kayak gini, ternyata harus kayak gini. Jadi ya memang udah di sini jalannya, udah klop di sini gitu. Dulu sih waktu saya pensiun dini ya, jadi ketika pensiun dini, saat itu cuma mikir saya mau ngapain, saya yang biasa keluar jam 7 pulang sore gitu, terus tiba-tiba harus stay di rumah 24 jam. Jadi di situ tuh cuma doanya waktu itu tuh cuma ya Allah, pengen tetap bisa punya manfaat buat orang lain, tetap bisa punya penghasilan sendiri, tapi tidak meninggalkan prioritas saya gitu. Jadi memang kan waktu itu keluar prioritasnya adalah anak-anak, keluarga gitu. Dan ketika itu jadi doanya cuma pengen tetap bisa membersamai mereka, tapi saya tetap mau punya penghasilan sendiri, tapi tetap bisa bermanfaat untuk orang lain, tetap bisa sosialisasi sama orang lain, karena kan anggapannya dulu tuh kalau di rumah aja gitu ya udah pergaulannya segitu-segitu aja gitu, nggak bisa bergaul dengan banyak orang seperti yang sebelumnya gitu. Jadi ya kayak gitu, doanya cuma minta itu aja sih, ternyata Allah jawabnya lebih gitu, alhamdulillah. Selalu libatkan Allah ya di setiap keputusan yang kita ambil di dalam hidup. Aduh, baru berapa menit nih? Baru 20 menit, 15 menit lah kita ngobrol, tapi udah banyak banget yang kita bisa Halo ambil Bun, dari pengalaman. putus Bun. Halo, iya. Halo, Halo, sudah belum? udah. Oke. Baru 15 menit kita ngobrol sama Bunda Vera, sudah banyak pengalaman hidup yang diambil. Sekali lagi ya, aku bilang ya, Bunda Vera ini masih muda, lebih lebih tapi tetap lebih tua dari saya sih. Jadi banyak banget sudah pengalaman yang kita bisa ambil. Halo. Jadi tadi, halo, iya sayang, Halo, iya sayang, kayak Kakak Gezan, kipasnya tolong dimatiin aja dong. Halo. Iya. Iya, halo. Halo, suaranya kedengeran kah? Halo. Putus. Halo. Halo, aku masih di sini. Duh, kok nggak jelas ya? Masa nggak jelas? Jelas kok. Macet. Kan udah dibilang. Enggak, bagus kok. Bagus. Di aku nggak jelas nih suaranya. Bagus. Bagus. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau nanya ke Bunda Vera, bisa langsung ya di chat. Dia kabur lagi. Nah, inilah dia. Apa sih namanya? Live itu seperti ini. Tapi kita nggak boleh sedih dan nggak boleh langsung gimana gitu.
kita akan menyimpulkan nih, apa sih yang tadi sudah di-sharing sama Bunda Vera. Nanti juga Bunda Vera masuk lagi. Apa ya yang sudah di-sharing sama Bunda Vera? Tadi banyak ilmunya nih, kita sebagai pribadi harus selalu introspeksi diri, lalu berani keluar dari zona nyaman, lalu tentukan skala prioritas, jangan pernah takut untuk bermimpi gitu. Selama mimpi itu tidak dilarang ya. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena mimpi itu adalah harapan. Selama kita masih mempunyai mimpi, berarti kita masih mempunyai harapan. Ingat selalu nih, dalam hidup ada 3. Kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin adalah hal yang menguatkan kita untuk berdiri di hari ini. Halo, jumpa lagi. Dan esok adalah harapan tempat mimpi itu berada ya. Pokoknya tetap semangat. Bunda Vera sudah gabung lagi ya. Iya, alhamdulillah. Ini kenapa ya jaringannya? Nggak apa-apa ya. Semoga semakin bulat ya sayang. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Oke, karena kita akan jadi kebetulan Bunda Vera sama saya ini lokasi rumahnya cukup dekat ya. Dia di Australia, saya di Bali gitu. jadi kita biasa sharing-sharing Ijabah. seperti ini. Amin amin. Kita biasa sharing-sharing seperti ini karena selama ini hanya sharing empat mata, sebenarnya ada satu lagi sih 6 mata. Jadi hanya sharing-sharing lingkungan yang kecil, kita ingin sharing-sharing dengan lingkungan besar. Makanya nih, make your own universe itu saya pun sekarang sedang melaksanakan itu gitu. Jadi mudah-mudahan udah deh nggak ada lagi ya galau-galau atau sedih gimana gitu. Jadi Ya, kita betul. ciptakanlah apa yang indah buat kita sendiri. Gitu. Tapi Jadi ngomong-ngomong, gimana? ini adalah salah satu proses menantang diri juga ya. Oh Terutama untuk gitu, saya siap. pribadi sih. Iya, tadinya aku pikir setelah kamu keluar, terus kamu nggak mau masuk lagi. Tapi alhamdulillah, kamu berhasil melaluinya ya. Oh, berarti keluar masuk. Emang itu yang enak, keluar masuk gitu. Sakit nggak Pokoknya enak. tetap berjuang. Pantang menyerah sayang. Lanjutkan. Nih, ngomongin tentang menarik. Ya, aku lihat deretan-deretan itu pasti produk Tiga Rasa ya. Ini bukannya kita mau bicara tentang promosi atau gimana ya, karena memang selain acara ini dibuat memang selain aja nge-sharing motivasi, tapi kita juga ingin membuka agar semua mindset orang-orang, maksudnya siapapun, kadang kan orang tidak mau mengakui ya omongan dari orang lain, karena melihat siapa sih yang bicara, dia mah hanya ibu rumah tangga gitu, dia mah hanya sama-sama S1 gitu, dia mah hanya lulusan SMP, padahal jangan pernah melihat siapa yang bicara. Ya, mungkin dengan ini kami maksudnya saya ingin berusaha berbagi, stop deh melihat siapa yang berbicara, tapi coba deh lihat isi dari pembicaraan itu gitu. Jadi sekarang pun saya ingin mengajak nih semua yang nonton yang live atau yang offline nanti. Jadi jangan langsung ngejudge, oh ini mah cuma promosi atau gimana ya, enggak. Tapi kita belajar tentang cerita hidup seseorang. Oke, sekarang dari rentang hidup yang tadi sudah diceritakan sama Mbak Feni. Tapi sebelum nyampe ke situ, Mbak Fe itu katanya bawa giveaway ya buat kita ya. Iya, betul. Oke, bawa giveaway. Tadi aku udah tulis di komen nih ya. Di komen itu siapa yang bertanya pertama kali nanti akan dapat giveaway dari Bunda Vera gitu. Ayo dong nanya. Siapa nih yang akan bertanya dan mendapatkan yang spesial? Boleh tahu apa aja sih giveaway-nya hari ini Bunda Vera? Ya, ada ini dia. Apa Kelihatan nggak nih? tuh? Ini mie Jafara. Mie Ini Jafara. mie sayuran. Oh gitu, Insya Allah mie. sehat. Insya Allah sehat. Itu ada pengawetnya nggak? Nggak ada pengawet ya?
Insya Allah nggak ada. Nggak ada dong, nggak ada pengawet karena pewarnanya itu pewarna Alami dari dari bahan sayuran. itu sari buahnya ya. Itu rasa apa aja tuh? Kayaknya enak tuh. Ini Aduh, nggak ada yang hemplang udah yang matang apa, warna-warni. Neng? Jangan udah matang ntar pengen semua. Oh gitu ya. Selain Hmm. itu ada apa lagi, Neng? Kali mau bagi-bagi smart habis. Boleh bagi-bagi smart habis tapi dalam bentuk player aja ya. Dalam bentuk player. Waduh, udah ada yang nanya, Neng. Siapa nih yang nanya, Neng? Kayaknya Eh, kenal. siapa ya? Oh, Bapak. Ini kayaknya bapak-bapak deh, Neng. Coba aku bacain ya pertanyaannya, Neng ya. Oke. Wah, ini Kok aku deg-degan ya pertanyaan-pertanyaan. ini yang nanya lu. Pertanyaannya harus dijawab, Neng, sebelum kamu masuk apa namanya memilih salah satu nih di antara background kamu nih untuk kamu jelaskan isinya tentang apa. Jadi kita baca dulu pertanyaan nih Oke. biar biar ini nih ya, biar seru, biar seru. Oke, pertanyaannya adalah harapan apa yang terlintas? Ya, elah. Harapan apa yang terlintas di pikirannya Bunda Vera pasti ya, sehingga berani meninggalkan aktivitas yang rutin. Apakah cuma karena iming-iming dari perusahaan yang didapat, mungkin maksudnya tiga rasa, atau karena ada dorongan dari orang lain? Ya, Ini maksudnya aktivitas rutin kegiatan ngajar dulu ya. ya mungkin tenaga pendidikan. Masa jadi ibu rumah tangga, Neng? Kali kirain yang jualan dulu itu loh. Oh, beda. Oh, oh gitu ya. Harapan apa yang terlintas sehingga berani meninggalkan aktivitas yang rutin? Kalau harapan ya sebenarnya satu sih, bukannya harapan ya, apa ya, eh ya maksudnya saya nggak menyalahkan para ibu yang keluar dari rumah untuk bekerja gitu. Cuma memang saya lebih ke pribadi saya sendiri ngerasa bentar iklan. Gak apa-apa iklan yang banyak, karena salah satu alasan keluar kan memang untuk anak ya. Iya, nggak, soalnya si Cica belum pakai baju dia. Ya, jadi Silakan sayang. jadi ketika itu tuh memang apa ya, prosesnya panjang gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung pengen keluar, langsung memutuskan buat resign gitu. Jadi saat itu anak saya yang pertama sudah mulai beranjak dewasa, nggak, bukan dewasa ya, apa ya, pokoknya sudah beranjak besar ya. Jadi dia sudah paham ketika ibunya rapi keluar dari rumah gitu. Jadi di situ kayaknya ada sakit gitu, sakit tapi nggak berdarah gitu. Jadi ngelihat dia sering saya bawa kemana-mana gitu, jadi ngerasa kok eh, kasihan gitu. Sampai akhirnya saya ngerasa jalan saya bukan di sini deh gitu. Meskipun sebenarnya kegiatan itu tuh menyenangkan banget, jujur sampai saat ini juga kalau ditanya kangen gitu, kangen ada di tengah anak-anak gitu. Cuma memang balik lagi prioritasnya adalah keluarga. Jadi ketika saya eh, sama suami sharing dari hati ke hati gitu, cerita kalau saya tuh kayaknya nggak kuat ada di posisi seperti ini gitu. uh, saya nggak sanggup seperti ibu-ibu tangguh di luar sana yang memang bisa menjalankan dua peran itu sekaligus gitu. Saya nggak bisa. Jadi bukan karena saya tuh di luaran sana banyak yang bahas lebih baik ibu mana gitu, yang bekerja keluar rumahkah atau yang di rumahkah. Saya paling nggak suka kalau ada orang yang bahas seperti itu gitu, karena semua ibu pasti baik, pasti melakukan yang terbaik untuk keluarga dan anak-anaknya. Betul Tapi sekali. balik lagi ke saya pribadi, hati saya nggak nggak bisa, nggak kuat ada di posisi ibu-ibu hebat di luar sana gitu. Akhirnya saya sharing sama suami, ternyata suami mengizinkan, meridoi saya sharing ke orang tua mengizinkan juga.
eh, setahun setelah hati saya berkecamuk, berat, rasanya berat meninggalkan teman-teman yang biasanya ada di samping saya. eh Aduh, Nggak eh apa-apa. apa ya, berat meninggalkan anak-anak yang biasanya kalau dari rumah udah bete, udah nggak mood gitu, tapi ketika ketemu mereka itu saya harus tetap terlihat ceria gitu. Berat rasanya ada di posisi itu gitu. eh tapi memang balik lagi, saya juga nggak bisa menjalankan peran itu, sampai akhirnya saya harus ambil keputusan saya mau pilih yang mana. Kalau memang saya masih bertahan di posisi itu, ya dengan resiko seperti kemarin-kemarin gitu. uh, jadi bukan karena uh, ada iming-iming, karena kalaupun ketika saya resign, saya belum kenal produk Tiga Raksa sama sekali. Saya keluar itu Januari 2017, saya kenal Tiga Raksa itu Oktober 2017. Jadi emang belum ada bayangan apa-apa gitu. Mau ngapain pun saat itu saya nggak tahu harus mau ngapain setelah resign itu. Jadi nggak ada iming-iming apapun. Nah, kalau harapan yang terlintas ya memang saya ingin membersamai anak-anak saya gitu. Saya mau memang full ada di rumah gitu. Jadi bukan berarti ibu yang bekerja nggak bisa membersamai gitu. Justru saat pandemi ini saya malah banyak melihat ibu-ibu hebat yang memang lebih bisa memanage waktunya ya. Jadi anaknya tetap jalan sekolah, beliau pun tetap bisa kerja dengan maksimal. Itu yang saya sampai sering, oh luar biasa ya perempuan-perempuan ini gitu. Tapi saya nggak bisa seperti mereka gitu. Jadi saya nggak di sini nggak mau bandingin siapapun atau pekerjaan apapun, semua pekerjaan insya Allah mulia ya. Uh, ya kayak gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sih sama Tiga Raksa ketika resign waktu itu. Kalau harapan saya bisa membersamai anak-anak saya Iya. full gitu. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan yang awal ya, pernyataan yang awal, bahwa setiap orang pasti mempunyai passion, apalagi kalau kita sudah menikah ya, itu apa namanya, komunikasi dengan pasangan, mau dibawa kemana nih rumah tangga kita gitu. Karena setiap, apalagi wanita ya, saya yakin tidak ada wanita yang ingin sebenarnya meninggalkan keluarga gitu. Iya betul. Pasti di setiap hati ibu yang bekerja itu pasti ada rasa sedih ketika harus pergi meninggalkan keluarga. Namun kembali lagi ada sesuatu yang memang memang apa sih ya yang harus dikomunikasikan dengan suami. Sepanjang suami itu menyetujui, meridoi, dan apalagi kalau mensupport apapun yang dilakukan oleh istri, insya Allah yang didapatkan akan lebih berkah lagi gitu ya. Bukan berarti sharing kita hari ini menggurui ya, Iya Bapak dan Ibu enggak. Ini semuanya. sharing pengalaman. Iya, sharing pengalaman. Apalagi saya tahu sendiri ternyata setelah resign, Vera juga mengalami beberapa macam ujian ya. Beberapa macam ujian. Jadi semua itu ada hikmahnya dari ya pokoknya banyak. Nanti Vera sendiri yang bercerita. Oke, jadi sedih ya. Gak apa-apa, menangis itu kadang adalah ya ekspresi kita untuk merespon terhadap sesuatu gitu. Aduh, jadi mengingatkan masa-masa lalu ya kita bersama. Itulah kisah yang sangat-sangat manis perjuangan ya. Kembali lagi ke tentang menantang diri sendiri gitu. Jadi menurut Vera nih, menurut Bunda Vera Seliviani, setelah melalui berbagai macam proses yang saya tahu itu luar biasa ya, tidak hanya materi, tapi juga butuh pemikiran dan kesabaran yang luar biasa, apalagi apa yang dialami Dinan juga luar biasa, dan ternyata mungkin itu hikmahnya gitu Vera memutuskan untuk
berhenti dan fokus kepada keluarga ya. Salut juga sama Kak Iwaknya. Support ya, tak lepas dari support suami ya sayang ya. Ya pastinya. Pastinya, pastinya. Oke, Ya karena di dari Tira juga bisa gini Mm-mm. kan karena support suami. Iya, betul, betul. Jadi di Tira ini kayaknya kalau dari ceritanya Vera, Tira ini selain mempunyai produk yang mengedukasi semua anak, bukan hanya anak sih kayaknya, ada juga untuk ibu-ibu ya, eh, Ya, juga mengedukasi reseller atau EPC-nya ya, selain itu ya. iya betul. Jadi kelas belajarnya memang banyak banget. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya, saya itu kan mulai usaha online shop itu tahun 2012. Usaha palu gada ya, pokoknya apapun yang orang cari Mm-mm, aku ada gitu. Pokoknya penting ada dulu. mm-mm. Eh, tapi ternyata setelah gabung di Tira, saya baru sadar ternyata selama ini itu saya cuma jadi pedagang, bukan seorang pebisnis ya. Meskipun sekarang masih tahap belajar juga gitu. Tapi ternyata memang ada ilmu-ilmu yang banyak banget yang nggak saya tahu gitu. Dulu kan saya cuma sekedar tahu ya udah namanya kita jualan itu eh, kita nawarin produk dijual laku dapat untung gitu. Tapi ternyata setelah gabung di Tira, setelah banyak ikut kelas belajar di Tira, eh, jadi saya baru sadar oh selama ini tuh saya tuh cuma berdagang gitu, bukan bisnis. Terus juga hanya mencari keuntungan, tapi belum mencari keberkahan di dalamnya, belum bisa menebar kemanfaatan untuk banyak orang gitu. Jadi semakin tersadar aja setelah gabung di Tira gitu. Oh gitu. Ih, seneng banget deh. Siapa yang nggak mau ya dapat uang juga, dapat support, dapat upgrade diri. Siapa yang nggak mau ya? Kalau aku sih mau banget gitu. Ya udah, ayo dong. Aku kebanyakan molor sih. Kebanyakan Bangun, molor. bangun. Bangun, ayo bangun, 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 bangun. Siapa ya yang disuruh bangun? Oke, Bangun dan keluar dari zona nyaman. bangun dan keluar dari zona nyaman. Oke, itu tersirat dan tersurat. Kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke deh. Ya, jadi nih Bunda yang super katanya. Ya Ada. Allah, semua bunda super. Iya, terima kasih In Ini dapat Setiaji. ini dapat mie Jafara dong. Oh iya dong, mau rasa apa? Nanti di Japri ya. Itu pertanyaan pertama. Jadi Ya, nyiapin berapa nih? Nyiapin aku berapa? nyiapin 3. Oh, nyiapin 3. Oke, selanjutnya adalah nanti pastinya aku yakin akan banyak nih yang nanya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Bunda Vera yang pilih ya pertanyaan terbaiknya. Karena nih udah ada pertanyaan lagi nih. Jadi teman-teman yang baru hadir, tolong ya tulis pertanyaan yang akan disampaikan ke Bunda Vera. Mumpung Bunda Vera buka percakapan nih. Jadi boleh nanya apa aja. Yang penting jangan nanya nomor telepon atau masih nyari atau enggak ya, karena Bunda Vera udah ada yang punya. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Ini mau langsung pertanyaan, karena ini ada bacaan produk nih. Jadi bisa sekalian dijelasin nih, kali aja Bunda Vera masih ada nih produk pertamanya nih. Nih, aku bacain ya. Ini dari Mbak Ella Fabela. Halo, terima kasih sudah hadir dalam Bincang Rabu Menggebu bersama Vera Seliviani dan saya. Oke, pertanyaannya adalah, ketawa baik. Pertanyaannya adalah, setelah gabung di Ayo Tiga lanjut. Raksa, dia hilang. Setelah bergabung di Tiga Raksa, produk pertama yang Mbak punya itu apa? Lalu motivasi apa yang Mbak miliki ketika ingin mempunyai produk pertama itu? Nah, silakan dijawab deh tuh. Masih ada nggak kira-kira tuh produk pertamanya? Silakan. Masih ada nggak ya? Jadi setelah gabung di Tiga Raksa, setelah gabung saya gabungnya malah punya produknya sebelum gabung. Jadi ikut Oh. arisannya sebelum saya join reseller udah ikut arisan. Itu Mm-mm. produknya adalah Smart Hafiz versi 1 karena 2017 ya. Mm-mm. Setelah gabung, setelah join arisan saya baru
join reseller, tanya benefitnya. Nah, motivasi saya mempunyai produk pertama itu, yaitu pertama karena anak saya yang pertama ini hampir setiap hari waktu itu dia selalu minta nonton YouTube, dan itu tuh nggak cuma 1 jam, kadang berjam-jam. Nah, kalau kita ambil handphonenya itu dia bisa ngambek, marah, tantrum gitu. Jadi ada rasa khawatir gitu. Sementara kan kalau YouTube itu meskipun kita kita udah pilih nih film yang akan dia tonton, tapi di bawahnya itu kan kadang suka ada iklan yang nggak banget lah gitu untuk anak-anak. Jadi kadang saya takut saya nggak bisa ngontrolnya, jadi saya mulai tertarik dengan produk Tiga Raksa. Dan itu pun seperti yang saya bilang tadi, saya itu mikirnya lumayan lama ya, 1 bulan gitu, karena waktu itu masih galau karena harga produknya lumayan gitu, jadi masih mikir-mikir balik lagi saya butuhnya apa gitu, sampai akhirnya memutuskan untuk join ikut arisan kayak gitu. Oh gitu. Tapi jadi awalnya itu karena emang kembali lagi ke anak ya, pengen ngasih sesuatu yang apa namanya, yang baik lah untuk anak gitu ya. Tapi emang produk Tiga Rasa ini emang benar-benar baik gitu. Baik, alhamdulillah gitu. Saya ngerasa manfaatnya itu untuk yang sekarang yang kecil, karena memang difasilitasi dari dia benar-benar masih dalam perut tuh udah mulai difasilitasi kayak saya punya smart service. Jadi kalau malam abangnya dengar murotal kan waktu hamil sambil dengerin gitu, sampai akhirnya dia sekarang mau 3 tahun tuh ya memang terasa banget manfaatnya produk-produk ini gitu. Karena kalau abang kan memang kenalnya sudah dia usia sudah besar ya, mau TK gitu. Kalau Dinan ini kan memang kenalnya memang benar-benar dari masih kecil gitu. Jadi alhamdulillahnya dia setiap malam kalau kita bilang udah ayo baca buku, dia langsung otomatis cari buku di rak, ayo baca gitu. Dan kalau lihat buku pun dia akan ngoceh sendiri walaupun dia belum tahu itu isinya apa gitu. Jadi memang Emang yang terasa Dinan usianya berapa sekarang? Dina Maret Maret baru tiga tahun Bun. Oh, Maret 3 tahun. 3 tahun udah bilang udah ngambil buku sendiri, udah baca buku. Iya. Jadi Oh, kalaupun nih saya masak gitu, Dede main sendiri ya gitu. Kalau enggak Dede baca buku ya. Dia udah paham, dia akan ngambil buku di rak buku yang di belakang saya ini, udah dia baca sendiri gitu. Kalaupun dia nggak baca sendiri, nih buku ini salah satunya ada pennya ya. Jadi dia bisa bisa dengerin suara itu dari pen. Alhamdulillah sih. oh gitu. Emang enggak maksudnya gini loh. Secara kita kan tahu ya harganya ya. Harganya kan lumayan. Terus Vera kasih ke Dinan. Secara 3 tahun itu kalau di ini masih fase oral lah ya. Masih fase fase di mana dia tuh suka ngerobek atau coret-coret atau Betul. enggak jelas kan sama sesuatu. Nah, kalau Vera kan ini kan produk Tiga Rasa itu kan emang mahal gitu kan. Kalau dikasih ke anak 3 tahun, terus robek atau basah karena dia pipis atau gimana-gimana, itu gimana? Emangnya kayak misalnya contoh lah buku tuh yang di belakang tuh, apa tuh Little Abit atau apa tuh? Nah, itu kalau misalnya itu dibaca sama Dinan nih ya, yang biasa Dinan baca yang mana? Yang biasa Dinan baca? Sebenarnya kalau kalau untuk saat ini ya, ini Ah, ah. dia tuh Abid sama Muhammad Ismail Hero tiap malam gitu. Kalau siang Oh, dia suka main ini bareng kakaknya nih. Cuma kalau ini memang butuh pengawasan khusus karena memang diprioritaskan untuk anak-anak sekolah dasar gitu. oh gitu. Kalau untuk yang Abid sama Muhammad Ismail Hero sih sebenarnya nggak perlu khawatir Bun, sobek ataupun kena air ya. Oh, Karena oh. dia tuh memang ini kelihatan nggak? Ini tuh hardcover ya, jadi Kelihatan? dia tuh keras, nggak mudah Oh, dia sobek. Kalaupun keras. kalaupun ini sering banget dicoret-coret pakai krayon sama Dinan. Nah Oh, itu cuma gitu. tinggal dilap aja, aman. Maksudnya, Nah, jadi Dinan pegang krayon, terus iya coret-coret ini dicoret-coret, terus bisa hilang. hilang, dilap tisu aja gitu. Oh, gitu. Karena dia Jadi, tuh glossy tuh, oh glossy. Oh, gitu. Dia kena air nggak robek? nggak Oh, selama gitu. nggak direndam ya.
Ya kali buku direndam ya. Nggak takutnya kan nanti kalau kebanjiran kena air nggak sobek Oh dibiarin gitu iya bukunya. Khawatir. bener. Bener bener bener. Kalau Ah, kebanjiran itu merendam yang tidak sengaja ya. iya. Jadi ini aman, Oke. nggak mudah sobek. Oke, Ininya pun jadi aman untuk bayi. coba agak tinggi dong. Itu Kelihatan nggak sih? gambar sama ada tulisan-tulisannya ya. Iya betul. Jadi dia Itu kok memang ada full titik-titik color. merah birunya itu apa tuh? Merah biru. Nah, jadi gambarnya memang aktivitas sehari-hari sih kalau untuk Oh Agit ini. gitu. Enggak, maksudnya itu kan Kelihatan nggak? kayak ada titik tuh di atasnya tuh. Ada titik warna merah, titik warna biru. Coba lihat deh. Bukunya ada warna merah itu. Oh, Biru apa itu, tanda iya apa tuh? betul. Ini yang saya bilang gitu. Kalaupun dia nggak baca sendiri, dia bisa baca lewat pen. Nah, ini dia pennya. Oh gitu. Mau lihat Terus, nggak? iyalah, cobalah. sambil bermain Ada Sebentar suaranya. ya. dan disayang Allah. Nggak punya soal saya itu, Karena Neng. Kali aja saya dapet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pocer, dapat pocer, gratisan Neng, ya. pocer. Itu Vera Siap, yang siap. dimilikin sekarang itu semua beli cash. Oh, nggak beli? Itu Widya Wiyata aja itu 4 juta loh, Ver. Nggak beli. Nih, Nggak beli. Lah kali nggak beli. Nggak beli, serius. kedengeran nggak ya? Kesini, Kedengeran, kesini. kedengeran. Kedengeran kok, kedengeran. Nih, Coba. jadi tombol merah ini. Kelihatan nggak sih? Kedengeran. Super sekali. Aduh, terima kasih. Ini kayaknya bapak-bapak nih, Setiawan Beni namanya. Langsung masuk kamar. Oh. Oh, dia bercerita ya pennya. Nah, ini kalau yang merah ini itu bahasa Indonesia ya. Jadi anak-anak juga bisa Oh. belajar bahasa Inggris. Yang biru bahasa Inggris. Oh, dia bilingual, dua Iya, bahasa. betul. Lah ya keren Jadi banget, siapa yang bikin itu ya? Bunda Ari. Pinter. Oh, siapa? Bunda Ari tim 3 Raksa. Oh, Bunda. Oh, perempuan yang bikinnya. Emang perempuan itu hebat Iya. lah. Bener, 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 bener. Nah, ini yang lebih menariknya nih, Bun, bukan cuma tulisan Apa? ya. Apa tuh? Nih, lihat ada warna hijau di sini nggak? Mana hijau? Ini kelihatan nggak? Nih. Oh iya, kenapa itu? Nah, jadi dia bukan cuma tulisan dan cerita, tapi ada sound efeknya. Kayak suara Sound apa ini? efek, Mas. Air ya? Air apa? Ya, betul, Suara apa? air. Oh, Air. oh berarti Jadi memang cocok. ada Oh, cocok untuk anak. Nah, ini suara sapi berjalan. oh seru ya. Ya, alhamdulillah seru banget. Jadi apa ya? Nggak ada alasan untuk kita menghadirkan buku sedini mungkin buat anak gitu. Nggak ada lagi bilang, anak saya belum bisa baca buku, kan ada ibunya yang bisa baca buku. Oh iya benar. Ibunya bacain. sibuk masak, Bu. Setelah masak dong. Oh, Kalau enggak, setelah kalau saya pribadi sih sama suami ambil waktunya itu sebelum mereka tidur. Oh Jadi, gitu. sebelum tidur mereka diajak ambil 1 atau 2 buku, kita bacain. Kita bacain sama-sama, setelah itu baru kita tidur gitu. Ya lebih, karena kan memang waktu yang kumpul ada semua itu memang waktunya di malam hari. Oh gitu. Jadi pengen punya anak lagi saya. Kode kayaknya nih. Coba nonton Aduh. nggak sih? Nonton nggak sih? Ini Enggak bisa kayaknya ngecek aku ya. enggak nonton. Jangan nonton deh. Aku nggak bisa ngecek. Ntar Apa-apa. jadi gini, jadi aku nyimpulin ya. Jadi produk Tiga Raksa ini ada buku, ada mainan, tapi bukan sembarang mainan. Dan Vera tadi yang aku bilang Widya Wiyata Pratama itu tuh setahu aku tuh mahal banget. Karena jadi teman-teman gini ya, buku sekarang kan kalau di dalam kan
aku masih aktif ngajar ya Fer ya. Jadi ada yang namanya asesmen kompetensi minimal itu kan yang sedang digaungkan oleh Bung Menteri. Cie. Jadi beliau bilang katanya kan kita harus meningkatkan literasi membaca dan numerasi nih untuk AKM besok. Dan kenapa tuh ada literasi? Karena berangkat dari posisi Indonesia untuk membaca itu ternyata jauh di bawah rata-rata gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, buku-buku ini sejak zaman kapan itu hadir di Indonesia itu? Ini buku buatan luar atau buatan dalam negeri sih, anak bangsa sebenarnya? Ini kalau buku ya buatan luar ya. Kalau ditanya kapan pasti adanya ya, saya juga kurang paham ya kapan adanya. Cuma saya pernah pameran di suatu acara gitu di Bekasi, jagastan produk Tiga Raksa gitu. Oh gitu. Sempat hopeless ya, aduh kira-kira ada yang main nggak ya ke stand saya gitu, karena kan ya lumayan lah harganya gitu. Ternyata ketika saya jaga stand, setelah ada ibu-ibu jauh sih usianya di atas saya gitu, ada sekitar 5-6 tahun di atas saya, dia bilang gini, ini buku bacaan saya waktu kecil, dia bilang gitu. Oh. Saya yang saat itu baru kenal produk Tiga Raksa kaget dong. Loh, emangnya iya Bu? Iya, cuma memang saya bentuknya nggak kayak gini, tapi sama, saya punya buku Widya Wiyata pertama, dia bilang gitu. Oh gitu. Versi lama, bukan versi yang ini, dia bilang gitu. Dan sampai sekarang ada saya manfaatkan untuk anak-anak saya, tapi lihat yang baru rasanya pengen, dia cuma gitu aja. Langsung tiba-tiba yang jualnya juga langsung syok dong. Loh, ternyata ini buku udah lama banget gitu. Kalau beliau bilang ketika kecil, umur beliau itu udah di atas saya gitu. Jadi memang ternyata memang buku sudah lama gitu. Nah, makin kesini makin di-upgrade sesuai dengan kebutuhan zaman kayak gitu. Betul sekali. Jadi memang sesuai ya, kayak kurikulum, silabus dan lain-lain itu memang harus sesuai dengan kebutuhan zaman gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya kembali lagi kayaknya beberapa waktu lalu nih tamu saya juga berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu. Berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih, sesuai dengan zamannya. Jadi zaman anak-anak kita tuh nantinya akan zaman digital. Kalau kemarin tuh dibicarakan tentang 5.0, digital 5.0. Nah, 5.0. Nah, sekarang aja udah kayak gini kan, apalagi nanti gitu. Jadi proyeksi pendidikan sekarang itu bukan untuk menciptakan. Oke. Halo, Vera, goyang lagi ya. Veranya goyang lagi. Oke, jadi bukan hanya untuk menciptakan generasi yang siap bertempur di saat ini, tapi bagaimana mereka bisa survive di masa depan gitu. Kayaknya alat-alat ini juga bisa sampai nanti ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan Vera kan ada yang pena yang bisa nyala tuh ya, bisa ngeluarin suara-suara dan lain-lain. Nah ini ada pertanyaan nih, maaf Bunda Vera, itu kan bermekanik ya. Apakah produk ini juga menyediakan servisnya? Jadi ada after sale service nggak? Nah, itulah kenapa kalau ada teman-teman yang mau gabung reseller, saya selalu bilang gabung di reseller resmi. Karena reseller itu di bawahnya Vera? Iya, betul. Itu jadi, gratis? Masuk itu kan gratis? Gratis dong. Gratis, yang penting ada kemauan. Ada gitu. kemauan, niat, dan usaha gitu. Kemauan, niat, dan usaha. Oke. Silahkan. Oke, jadi banyak orang yang tergiur oleh harga gitu. Jadi saya punya beberapa reseller yang kadang suka ngeluhin gitu. Produk di marketplace tuh produknya lebih murah gitu. Tapi ternyata ada yang nggak sampai gitu. Terus ada juga yang kadang kan
beda 100-200 ribu itu orang dikejar ya. Tapi Betul. ternyata ketika rusak, ya udah lepas tangan penjualnya gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman gitu yang memang berniat buat membeli produk apapun gitu, saya tetap sarankan belinya di produk resmi, di reseller resmi. Karena kenapa? Reseller resmi itu ada after sales-nya. Jadi ketika produknya rusak atau ada yang tidak sesuai, itu bisa kita servis, bisa kita bantu servis oleh reseller gitu. Dan juga bergaransi. Nah, jadi nggak. Oke, halo Vera. Oke, jadi aku nyambungin ya tadi perkataannya Bunda Vera bahwa ada nih tadi pertanyaannya Pak In Setiaji bahwa ada yang namanya after sale service gitu ya. Jadi tidak usah ragu kalau beli produknya Tiga Raksa itu ada after sale service-nya. Dan belinya itu tidak tidak harus cash, tapi ada juga arisannya kalau nggak salah gitu. Jadi ada arisannya, ada cashnya gitu. Nah, jadi intinya gini, acara yang aku buat di hari Rabu dan hari Sabtu itu adalah acara. Iya, halo Jelas sayang, welcome back. Oke, selamat datang kembali, cantik. Oh, maaf. Ya nggak apa-apa, santai, itulah live. Kalau live itu apapun bisa terjadi dan kita ya dimaklumin aja ya teman-teman. Semoga walaupun kita keluar masuk tadi, esensi dari acara ini tetap ada gitu. Jadi kembali lagi, apa yang kita sharing hari ini itu adalah berbagi pengalaman atau berbagi sebuah ilmu pengetahuan yang kita miliki nih gitu. Kalau ada produk bagus dan tidak di-share kan kayaknya sayang banget. Selain itu, selain produk, kita juga tadi sharing tentang pemikiran-pemikiran kita bahwa setiap orang itu harus mempunyai mimpi, harus merubah mindset, lalu harus percaya diri dan berani keluar dari zona nyaman. Itu sih yang pasti, berani keluar dari zona nyaman. Kalau kita sudah berani keluar dari zona nyaman dan melakukan proses belajar, insya Allah semua yang terbaik datang ke kita gitu. Nah, nih Bunda Vera tadi silahkan dilanjutkan penjelasannya. Halo Dinan. Oh iya, tentang itu ya. Mm-mm, Ya, mm-mm. halo Bunda gitu. Tentang after sales ya. Jadi Ya. insya Allah meskipun banyak orang bilang produknya mahal gitu, kalau pembeliannya di reseller resmi, sampai kapanpun insya Allah itu akan selalu dibantu tentang servis. Karena kemarin juga saya sempat nanganin beberapa teman yang punya Hafiz Doll gitu. Hafiz Doll itu kan produk lama ya, dan sudah digantikan dengan Super Hafiz saat ini. Dan itu tetap bisa dibantu servis karena memang pembeliannya di reseller resmi. Jadi insya Allah aman, terbantu, nggak perlu khawatir meskipun ini produk-produk apa tuh tadi, produk mekanik katanya ya. Jadi insya Allah aman, tetap terbantu untuk servisnya. Oh gitu. Jadi dibantu ada after sale service-nya gitu. Tapi bukan berarti mentang-mentang ini ada garansinya kan ya? Ada garansi ya? Bergaransi semua insya Allah. Bergaransi semua gitu. Jadi produknya bergaransi dan ada after sale service-nya. Oke, keren. Betul. Jadi menumbuhkan minat baca sejak dini. Itu harus. Dan itu bukan hanya kewajiban guru ya, bukan hanya kewajiban guru, tapi kewajiban semua orang. Kewajiban semua orang. Karena yang dimaksud dari literasi itu tidak hanya membaca buku tebal atau tipis. Jadi membaca kalimat aja itu udah termasuk literasi.
Nah, apalagi menyambut AKM ini ada literasi numerasi, ada literasi bacaan, wacana. Nah, itu kesulitannya itu memang anak-anak itu memahami arti bacaan. Nah, kalau misalnya seusia Dinan sudah bisa menyimpulkan gambar, menyimpulkan suara ataupun semua kemampuan-kemampuan yang harusnya dimiliki nanti ketika dia besar, itu pastinya nanti Dinan generasinya akan lebih baik gitu. Berkaitan dengan kemarin tuh aku ngundang seorang trainer soft skill trainer tuh Pak Rohmat, itu seorang seorang instruktur nasional pembelajaran K13. Jadi menurut beliau ada yang namanya golden age gitu. Jadi usia 0 sampai 7 tahun itu anak adalah raja. Jadi saat itu apapun yang diinginkan raja kita harus memenuhinya gitu. Jadi anak setelah umur 7 tahun, gimana anaknya nanti setelah umur 7 tahun, itu tergantung kita sebagai orang tua merawatnya gitu. Apakah kita bisa memanfaatkan golden age anak tersebut 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau 0 sampai 7 tahunnya kita tidak melayani atau menyiapkan semuanya dengan maksimal, jangan harapkan anak itu akan menjadi seorang yang memang 100% baik gitu. Jadi kadang orang tua juga banyak yang nuntut kan, banyak yang nuntut anak tuh harus begini, harus begitu, harus begitu. Dia lupa kalau orang tua pun punya banyak kekurangan gitu. Jadi kalau aku lihat apa yang di-share Vera ini, jadi untuk mengingatkan kita nih para ibu muda ya, secara aku kan masih muda ya, gitu kan. Wah, kalau kita yang istilahnya yang baru punya anak kecil gitu ya, yang baru melahirkan gitu, kayaknya sangat-sangat bermanfaat nih untuk hadir di acara-acara seperti ini gitu kan. Bukan kita menggurui, tapi kita berbagi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu nih. Mari kita perbaiki bersama dengan sharing. Siapa tahu ada yang bermanfaat nih dari omongan kita. Gitu. Daging banget ya. Kasih tepuk tangan Aku mau apa share saya sedikit dong. atau lope-lope. Aduh. Teman-teman yang nonton, terima kasih dong, kasih love yang banyak dong, aku mau lihat nih love-nya. Nah, gitu dong. I love you itu siapa Oh sih iya. itu? Masya Allah. Terima kasih. Ayo yang lain dong, yang lain. Nah, aduh banyak. Terima kasih. Waduh, ada pertanyaan nih dari Bapak. Kenapa Bapak-bapak mulu ya? Ini Bapak-bapak yang Ini pada kok komen. ibu-ibunya pada kemana sih? Ibunya pada kemana sih ya? Bapak-bapak yang komen, ayo wajib beliin produk Tiga Rasa ya. Aku bantu Bunda Vera nih buat promo. Siapa tahu nanti ada yang Oke, teracuni thank you. nih. Oke, jangan Oke. teracuni, biar kena Oh, madu aja. oh, Karena biar produknya kan kena. bermanfaat banget. Oh gitu. Oke, nah itu tuh ada salah satu teman sahabat literasi saya tuh yang selalu mengingatkan saya. Ingat, motivasi itu bisa juga jadi toksik, katanya gitu. Kenapa, Bun? Karena sebagai motivator atau sebagai kita pemberi encourager gitu ya, memberikan semangat ke orang, itu menggunakan diksi-diksi yang negatif. Jadinya itu menjadi toksik gitu. Jadi tadi benar yang dilakukan Bunda Vera, merubah kalimat aku, tadi apa aku bilang racun ya, kamu ganti jadi madu. Bagus. Itu termasuk yang tadilah itulah aku jadi lupa. Nah, ya gimana tadi mau nambahin apa? Bapak Setiawan Beni sabar dulu ya. Kita tadi soalnya Bunda Vera kayak cegukan. Ayo silahkan. Mau ngomong apa tadi Bunda Vera? Gini, mau share sedikit ya. Dinan itu ya kayak ibu tahu ya, ada banyak perjuangan setelah saya resign ya. Betul. Dinan itu sempat sakit selama 6 bulan dan itu mempengaruhi tumbuh kembang dia sampai akhirnya setelah dia sembuh dari sakitnya, bukan mau membandingkan anak gitu, tapi Dinan dengan teman-teman seumurannya itu agak berbeda gitu. Jadi ketika anak-anak seumurannya sudah lancar ngomong, udah banyak hal yang bisa dia lakukan gitu, enggak sama Dinan gitu. Jadi apa ya,
ada perasaan ibu yang kok anakku berbeda gitu. Sampai akhirnya saya ke rumah sakit dan dia dinyatakan nggak sampai speech delay sih, tapi mengarah ke speech delay karena setiap dia ngomong dari satu kata ke kata lain tuh memang benar-benar apa ya, kayak susah banget gitu Bun. Ya sedih gitu, sedih kok kayak gini gitu anak saya gitu. Bingung mau ngapain, kayaknya ya kecewa juga, bingung kecewa sama siapa gitu. Sampai akhirnya saya ketemu sama beberapa teman yang memang sudah pernah ada di posisi saya gitu. Dia bilang coba terapi sama buku. Ya saya di situ cuma mikir apa pengaruhnya gitu. Terapi sama buku, anak saya aja dia ngomong aja belum lancar gitu. Kadang per kata itu belum bisa gitu. Tapi tetap coba dibacain tiap hari, diajak ngobrol gitu, walaupun dia belum bisa menirukan apa yang kita katakan gitu. Akhirnya saya coba. Dari situ kalau selain malam, pagi itu setelah saya selesai dengan urusan rumah, saya ajak dia baca buku. Alhamdulillah kemarin tuh datang belum lama tuh ya datang buku yang tentang kosakata gitu. Dan sekarang justru anaknya malah banyak nanya gitu. Memang sih belum sepenuhnya ngomong lancar gitu ya, tapi dia udah paham gitu. Dia udah kalau kita tanya ini apa, dia udah tahu, udah mulai bisa diajak komunikasi yang memang bentar apa yang ini. Jadi emang ternyata buku itu berpengaruh banget gitu, apa yang kita kasih ke anak gitu. Setelah itu saya mulai rajin bacain dia buku di luar kebiasaan kita yang kalau setiap malam ya, karena saya lihat perkembangannya ya mulai lebih banyak gitu. Jadi ketika saya datang ke rumah sakit, dokter cuma bilang nggak apa-apa kok anak. Jadi saya itu pernah berobat di rumah sakit terdekat dari rumah. Ternyata memang dokter yang DSA itu menyarankan banyak tes karena Dinan mengarah ke speech delay. Ngedrop lah akhirnya, mulai tanya-tanya beberapa orang gimana ini caranya gitu, karena sebelumnya juga Dinan sempat 1 bulan di klinik terapi gitu. Nah setelah terapi buku, saya ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Alhamdulillah ya DSA-nya cuma bilang nggak apa-apa kok anaknya, cuma tinggal dirutinin aja, diajak ngobrol gitu. Akhirnya saya ngerasa oh iya, ternyata bacain buku ke anak itu benar-benar besar manfaatnya gitu. Itu yang benar-benar saya rasain sendiri. Makanya kenapa ketika ada orang yang bilang produk saya mahal, saya udah nggak baper gitu. Karena yang saya share dan saya niatkan di sini bukan hanya menjual, tapi saya hanya mau berbagi manfaatnya gitu. Karena ini adalah hal yang benar-benar saya rasain gitu. Dinan itu terjadi sama anak saya sendiri gitu, bukan sama orang lain. Jadi apa ya, nggak ada gitu alasan anak terlalu dini gitu. Justru yang saya rasain sedini mungkin dia harus dibacain buku gitu, karena ternyata setelah rajin dan rutin dibacain buku, saya dapat hasilnya gitu. Medikasi lewat buku. Wah, baru tuh, baru aku dengar tuh. Medikasi lewat buku, pengobatan lewat buku. Oke. Jadi mungkin lebih ke arah psikologi ya, karena kayak semua yang kita lakukan itu kan itu menimbulkan sensasi motorik, sensasi di otak ya, otak sebagai kontrol semuanya. Jadi apa yang Vera lakukan, pembiasaan dengan buku dan terus semakin intens untuk berbicara dengan Dinan, itu membuat Dinan tuh lebih terasa ibarat pisau nih. Ini berlaku juga untuk semua anak, karena semua anak itu unik. Jadi jika buat yang nonton secara live ataupun nanti offline, jadi jika anak kita mengalami kekurangan ataupun berbeda dengan yang lain, bukan berarti mereka itu
maaf dan dengan tanda kutip bodoh atau aduh pokoknya ini pasti deh nantinya bakal bagaimana. Jangan begitu. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Gitu. You are what you think. You are what you eat. You are what you say. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Jadi semua berawal dari pikiran, sugesti gitu. Jadi sangat mungkin meditasi dengan buku akan memperbaiki suatu keadaan gitu. Pokoknya luar biasa deh kayaknya 1 jam ini daging banget ilmu buat aku sendiri juga. Mudah-mudahan yang nonton juga merasa begitu ya, insya Allah. Semoga niat, semoga niat kita nih diridhoi sama Allah untuk berbagi manfaat ke semua orang. Dan sekali lagi prinsipnya adalah kami bukan menggurui, karena kami pun masih belajar. Dan seperti yang tadi sebelumnya saya sudah share, bahwa hidup itu adalah proses belajar. Proses belajar. Jika kita terus belajar ya berarti kita akan merasakan hidup yang lebih baik dan lebih indah pastinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, teman-teman jangan tegang ya. Pokoknya yang sedih-sedih sudah berhasil Bunda Vera lalui. Bukan berarti selesai, tapi masih dalam perjuangan. Kita doakan sama-sama supaya Dinan sehat selalu, terus tambah bagus lagi perkembangannya. Pokoknya keren, semangatnya Bunda Vera luar biasa. Gitu. Dan alhamdulillah Bunda Vera juga mau berbagi nih buat kita semua gitu. Karena jadi jualan, motivasi orang untuk jualan dan lain-lain itu bukan hanya untuk mencari untung, tapi juga untuk menebar manfaat gitu. Nah ini tidak hanya jualan ya, menulis juga gitu. Bahkan status yang kita buat setiap harinya di WA ataupun Facebook itu semua itu ada apanya katanya ya, ada pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau kita menuliskan hal yang positif, maka pengaruhnya akan positif nih bagi yang menulis ataupun membacanya. Tapi kalau kita menulisnya negatif ya akan memberikan pengaruh negatif bagi yang menulis atau membacanya gitu. Nah, nih kita langsung ke pertanyaan lagi ya, Bunda Ve. Bagaimana caranya Bunda Vera bisa tetap stay, tetap nih yakin dan memberikan komitmen yang sangat kuat terhadap 3 raksa. Bagaimana caranya untuk tetap stay. Jadi gini. Ya. Gimana? Apa tuh? Saya mulai usaha online kan 2012 ya. Tapi nggak pernah berani buat bermimpi lebih gitu. Jadi saya cuma ya udah dapat untung, saya belikan apapun yang saya mau gitu, ataupun buat bantu keluarga, buat bantu saudara gitu. Pokoknya cuma sekedar sampai situ aja udah. Nggak ada mimpi lebih mau kemana, mau dapetin apa, nggak ada mimpi lebih mau ngapain, nggak. Jadi sekedar dapet untung, selesai untung dikumpulin, kita terus kita mau ngapain gitu. Udah, tapi itu kayaknya masih hal-hal yang skalanya kecil dan lingkungan gitu. Nah setelah ada di 3 raksa, saya ngerasa saya bisa banyak bermimpi gitu. Nggak nyangka gitu. Itu salah satu hal yang bikin saya nyaman ada di 3 raksa. Jadi dulu itu nggak pernah kepikiran saya bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, nggak sama sekali. Nggak pernah kepikiran bisa bantu buat bangun tempat yang kita tempati sekarang gitu. Nggak pernah ada bayangan, karena saya gini, ya udah nggak kerja gitu, udah nggak sama teman-teman yang di sana, saya bisa apa di rumah gitu. Tapi ternyata di 3 raksa malah membuka banyak mimpi buat saya gitu. Saya mulai berani bermimpi, saya bisa kemana gitu, mulai berani bermimpi punya sesuatu gitu. Jadi itu yang bikin saya tetap mau dan terus ada di 3 raksa hingga saat ini gitu.
Jadi Tiga Raksa itu malah membuka banyak pikiran saya, memberikan banyak list mimpi yang harus dicapai gitu. Jadi oh ternyata saya tuh nggak stay di sini aja gitu. Ketika udah mencapai satu target yang saya mau ke target yang selanjutnya, ke yang memang target yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Nah sekarang gimana cara mencapainya ya, salah satunya dengan bergabung di Tiga Raksa gitu, karena saya pribadi sudah benar-benar merasakan manfaatnya ya. Ketika awal bisnis gitu, suami tuh nggak pernah ngacak-ngacak atau nanya kamu tuh komisinya berapa, kamu tuh kayak gimana, enggak. Tapi setelah ada sharing dari teman-teman, saya mulai terbuka, saya mulai sharing sama suami, ini loh bisnis Tiga Raksa seperti ini, terus apa komisinya kayak gini, ini yang saya dapat kalau saya mencapai target gitu. Masya Allah respon suami itu di luar dugaan kan, dia langsung full support gitu, dia langsung gimana caranya, kamu tuh harus kayak gini buat mencapai target gitu. Jadi benar-benar oh ya udah kita sejalan, kita punya mimpi yang sama gitu. Sampai kemarin pun ketika saya berjuang untuk mendapatkan tiket ke Labuan Bajo gitu, saya selalu sharing, aduh ya masih kurang segini gitu. Itu tuh harus berapa gitu, harus gimana, sampai kapan gitu. Jadi dia benar-benar full support gitu. Saya lihat suami saya ridho di sini gitu, dia nyaman dengan pekerjaan saya saat ini. Jadi di sini, karena inilah gitu saya tetap stay dan bertahan di Tiga Raksa gitu. Itu kalau suami kan nggak nanya ya untungnya berapa gitu-gitu ya. Kalau saya mau nanya, selama nih ya, soalnya saya kepo karena ya itu rumah yang kemarin bangun nggak kecil ya. Terus yang dibikin juga kalau saya pindah rumah itu kan di ngecatnya aja butuh lama gitu kan. Kalau Vera kan bisa langsung. Nah, sebenarnya nih selama Vera gabung nih kalau nggak salah udah 3 tahun, apa berapa tahun nih? Gabung Tiga Raksa jalan tahun keempat sih ya, kan Tahun, dari 2017. oke. Jalan tahun keempat dan Vera udah jalan-jalan gratis ke Singapura. Itu nggak ngeluarin apa-apa ya? Sama sekali itu ditanggung Sama semua. sekali enggak. Terus ke Labuan Bajo. Kemarin 2020 ya, tapi karena Pandemi. pandemi nggak jadi, terus angus apa diganti uang? Karena pandemi itu kita dikasih 2 option, mau di save tiketnya untuk di tahun Oh, ini atau mau diuangkan. oh gitu, lah keren ya. Terus kalau Alhamdulillah jadinya dihitung-hitung nggak nih, angus. ini kalau suami kan nggak nanya komisinya, tapi kalau aku mau nanya, biar aku nggak hanya ngiri, tapi ngiler. Berapa Neng komisinya udah Neng? Total dah komisinya total. Udah berapa itu selama 4 tahun? Nggak pernah notal. Ya udah deh rata-rata kayak apa gimana gitu. Kalau 4 tahun kelamaan kali ya. Oh Tahun iya kali. iya iya. Setahun ya udah berapa? Nggak tahu juga setahun tapi Yalah malu-malu. Berapa Neng? Udah Neng. Udah sebutin aja sih. nggak tahu berapa ya. 2 Pokoknya digit, 3 digit, 5 digit. berapa digit ya. Intinya saya bisa nge-save komisi itu ketika saya awal join jadi IPC ya. IPC itu kan 2019. Saya bisa nge-save komisi sampai akhirnya bisa bantu buat bangun tempat saat ini itu. Itu selama 2019 berarti ya. Itu mungkin seharga motor kali ya. Seharga motor. Terserah itu Motor motor apa? apa, pokoknya seharga motor. Banyak ya. Kayaknya motornya lebih dari NMAX ini. X-Max kayaknya. Iya, 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 iya. Biaya rumah Sekarang juga 200 juta, Bu. nggak 200 juta kamu, Be. nggak
hadiah. Itu Neng, maksudnya benar-benar Alhamdulillah. Terus belajar ya. benar-benar alhamdulillah, community bener banget itu sih ya. Dinan, alhamdulillah ya. Ada lagi. Neng, emang kalau reseller itu sistemnya komisi uang berapa itu setiap satu produk? Berapa Apa, Bu? persen apa? Kalau reseller itu dapatnya satu produk berapa persen? Reseller itu komisi satu produk 10% setelah pajak. Oh, 10% setelah pajak. Bayangkan Jadi, kalau iya satu iya. bulan tuh bisa jual 10 smart service, berapa digit tuh yang dapat? 2 juta satu smart habis 2.500.000 berarti 250.000. 250 kali Itu 10 belum pajak 2.500.000 ya. 250. Iya 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 iya. Oh, menjanjikan ya. Pantas satu ya 200 juta ya. Aduh, Neng, aku bukan ngiri beneran deh, aku ngiler. Aduh, ya Ini produk Allah, ini Bu. juga aku dapat gratisan loh. Masa 4 juta loh Iya, itu. ini 4 Gratis. juta, ini 2 juta. 6 juta. Sebelum Samaten. Itu duit semua, Neng. Dan free. 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 Iya, nggak usah tambah ngiler, nggak usah tambah bikin ngiler. Biar langsung Iya, iya. cus Bu Yuli ambil BWP. Oh, gitu ya. Jadi intinya tadi kemauan dan berani keluar dari zona nyaman. Jadi ini ada pertanyaan loh, Neng. Ini mohon maaf dari Ibu, aduh ini Bu Ratu Bawon Indahwati, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih ini untuk guru-guruku. Ada Bu Nur Aziza, Bu Ratu Bawon, Pak Supianto, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih supportnya. Sekali lagi kami di sini bukan untuk menggurui ya, kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan mengusir kebosanan tentang pandemi gitu loh. Kami ingin berbagi tentang sesuatu kepada masyarakat gitu, karena nggak bisa bertemu, jadi kita menggunakan sarana online nih gitu. Jadi kita sharing-sharing yang bermanfaat. Oke, pertanyaan dari Bu Ratu Bawon Indahwati adalah, maaf Neng hadir telat. Iya, terima kasih Ibu sudah hadir telat aja udah alhamdulillah deh. Bolehkah sedikit jelaskan ulang apa sih tiga raksa itu? Silakan yang punya tiga raksa yang menjelaskannya. Sedikit aja Neng tentang tiga raksa. Tiga raksa itu apa sih? Coba. PT Tiga Raksa Smart Family itu, halo, jelas nggak suara saya? Iya, jelas sayang, langsung. PT Tiga Raksa Smart Family itu perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan keluarga ya. Kalau dulu sebelumnya itu ada produk hanya produk educational, jadi cuma produk edukasi aja gitu. Nah sekarang itu sudah mulai melebarkan sayap di alat masak, skincare, permake upan, jadi terus alat-alat kebutuhan rumah tangga. Jadi memang semua sudah disupport sama Tiga Raksa gitu. Jadi di Tiga Raksa itu sudah mulai banyak produk, bukan cuma produk edukasi aja. Cuma memang yang best seller di Tiga Raksa itu adalah produk-produk edukasinya, karena memang produk edukasi ini udah lama banget, sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya. Jadi mungkin kebanyakan orang ngehnya Tiga Raksa itu jualan smart hafiz gitu, padahal di dalamnya itu banyak produk-produk edukasi lainnya juga. Biasanya nih mak-mak kan kalau masak mau yang simple, mau yang cepat dan sehat pastinya ya. Nah itu disediakan juga oleh PT Tiga Raksa gitu. Oke gitu. Jadi one stop shopping. One stop shopping. Iyalah, Tiga Raksa aja yang udah luar biasa dan dikenal oleh banyak orang, itu terus mengupgrade dirinya dengan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh seorang ibu rumah tangga gitu kan. Masa kita yang jadi ibu nggak mau untuk mengupgrade diri gitu kan, untuk menambah pengetahuan, apalagi kalau sampai menambah penghasilan keluarga ya,
Itu Iya, sangat-sangat. betul. Itu bisa dikerjakan sambil rebahan. Dan gratis daftar reseller itu ya, daftar reseller. Jadi daftar reseller gratis, dikasih bimbingan, support, terus pokoknya semuanya dibantu ya Neng ya. Kayak kalimat-kalimat, kayak misalnya kita mau promosi-promosi gitu dibantu Enggak. sama Di, EPC-nya gitu. Ada disediain semua. ya, disediakan semua kelas-kelas belajarnya. Jadi eh, teman-teman yang benar-benar berniat untuk memulai suatu bisnis memang kalau menurut saya pribadi ya memang pas banget Hmm. wadahnya itu di Tiga Raksa gitu karena di Tiga Raksa itu hampir setiap minggu itu ada sharingnya, ada kelas belajarnya, ada tentang bedah produknya. Jadi kita benar-benar jualan tuh benar-benar tahu manfaatnya dan tahu ilmunya kayak gitu. Oh gitu. Terus Kalau soalnya ada teman juga yang menggunakan kayak dia tuh pernah bawa boneka kecil gitu kan. Halo, iya kamu melambai kembali. Halo sayang, kedengeran nggak? Hai, hai. Iya, mana Bun nggak jelas Bun. kedengeran sayang. Jelas, jelas banget kok. Halo sayang, kedengeran nggak? Halo Bun. Oke, jadi iya, jadi Tiga Raksa itu adalah sebuah one stop shopping ya. Tidak hanya tentang produk edukasi, tapi juga kebutuhan rumah tangga serta alat-alat perangnya gitu. Dan untuk jadi resellernya itu gampang banget, tinggal daftar, terus gratis. Lalu bimbingan semuanya disiapkan sama Tiga Raksanya. Produk-produknya dan luar biasa itu sangat membantu karena salah satu teman saya nih guru agama juga ada yang suka bawa-bawa dulu nih kalau zamannya kita masih masuk sekolah tuh dia suka bawa-bawa produk itu ke dalam kelas. Jadi bukan maksudnya anaknya suruh beli tapi dia menggunakan produk itu untuk kan ada mic-nya ya. Dia tuh jadi kayak ada mic-nya tuh, dia tuh nyetel murotalnya atau apa untuk bedah ayat, sambung gitu-gitu. Saya pernah lihat maksudnya ya, karena saya bukan guru agama. Jadi pernah lihat tuh dia bawa sampai ke kelas itu untuk karena ada mic-nya gitu ya. Bener kan? Nah, Bener nggak sih? iya, nah itu Bener juga nggak sih? sebenarnya, nah, iya betul. Nah ini nih, yang belakang saya ini, WWP, Mm-mm. ini ngebantu banget saya buat abang praktek sekolah. Jadi Oh, ada praktek di sekolahnya abang gitu tentang, tar dulu ya, anak saya nangis. nggak Apa apa-apa sayang? sayang. Iya iya Nah orang jadi pengen ada, sama mama. Iya iya sayang. Oh lo Dinan Dinan. Oke oke cep cep cep. jadi ada praktek tentang sistem pernafasan gitu. Mm-mm. Ya akhirnya bingungan gitu. eh, Terus buka-buka WWP dan itu ada tentang percobaan sederhana gitu cara kerja paru-paru, akhirnya abang buat tugas kayak gitu dan dari situ jadi Oh. anaknya justru lebih antusias daripada kita yang cari di Google atau di YouTube ya. Nah jadi Hmm. pas di WWP itu aku cuma bilang ayo bang cari di buku WWP gitu, pas dia buka ini aja nih cari yang simple aku bilang gitu karena kan eh, itu prakteknya dari rumah tuh waktu awal-awal daring. Mm-mm. Pas dapet itu anaknya malah antusias dan bahkan beberapa temennya diajak buat ikut praktek di rumah. Jadi memang Oh. ternyata kalau dia yang mencari dan menemukan sendiri gitu mereka jauh lebih antusias gitu dan itu terbantu banget sama buku WWP ini. Waduh, mencari dan menemukan sendiri. Itu yang bicara barusan adalah tenaga kependidikannya itu. Mencari dan menemukan sendiri, betul sekali. Iya. Jadi selama pandemi ini kita terbalik ya, Neng. Jadi Iya kita betul. kalau dulu orang tua ngedrop anaknya ke sekolah dan menyerahkan semuanya. Mereka nggak mau tahu nih anak itu mau bisa baca atau enggak. Bagaimana caranya kita guru berjuang nih buat anak itu bisa baca atau paham sebuah pembelajaran.
Di Iya. sekolah tuh mereka pokoknya nggak ngelihat. Nah, kalau sekarang kita guru yang istilahnya menjalin komunikasi atau meminta pertolongan kepada orang tua sebagai perpanjangan tangan. Wah, orang tua sebagai perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan apa yang harus dicapai oleh anak-anak. Apalagi sekarang kan walaupun pandemi tetap ada pembelajaran, tapi pembelajarannya itu lebih ke arah praktek ya, skill, peningkatan Iya, betul. skill gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kayak produk edukasi seperti ini, jadi anak tidak terbiasa mencari di Mbah Google gitu ya. Jadi enggak, Iya, Mbak jadi Google, kadang orang Mbak Google. Nah sekarang enggak, karena kita punya produknya gitu. Beda kalau misalnya kita enggak menyiapkan. Jadi kembali lagi tuh ke golden age itu tadi, 0 sampai 7 tahun adalah masa keemasan, soft skill benar-benar dibentuk di 0 sampai 7 tahun. Jadi jangan kecewa wahai orang tua kalau misalnya anak-anak di atas umur 7 tahun ternyata mereka punya kekurangan-kekurangan, itu kembali lagi ke kita. Itu pembicara pertama saya tuh yang Bu Irwanti Gustina tuh dosen di Universitas Binawan bilang seperti itu. Apa namanya? Orang tua harus introspeksi. Bagaimana dulu menyiapkan anaknya? Karena 0 sampai 7 tahun itu adalah masa persiapan anak untuk menciptakan karakter di masa remajanya gitu. Jadi, tapi belum terlambat buat ibu-ibu yang udah melewatkan golden age itu, belum terlambat, belum terlambat. Ada upaya-upaya untuk bisa merubah atau menanamkan sikap-sikap baik. Di antaranya adalah apa? Mempraktekkan nilai-nilai baik itu, melakukan pembiasaan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan alat-alat untuk mendukung pembiasaan itu. Bagaimana literasi bisa maju, bagaimana membaca bisa maju kalau di rumahnya tidak ada sama sekali buku. Ya, gitu. Bahkan nih perpustakaan mini seperti ini tuh luar biasa gitu. Kalau isinya luar biasa, bukan harganya tapi isinya. Harganya ya pastilah luar biasa, tapi isinya lebih luar biasa lagi. Aduh, daging. Siapa sih itu yang bicara? Oke, aduh udah 1,5 jam loh kita bicara ya. Tapi tadi kan kejeda-jeda gitu ya. Gini deh, karena sudah nih belum udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, padahal masih ada giveaway-nya loh. Bunda Vera, dari semua tuh ya. yang bertanya tuh ada siapa tadi tuh ya? Ada In Setiaji, ada Ella. Bapak Setiawan Beni. Kalau In Setiaji kan Iya. dia langsung dapat kan karena Oh penanya iya, pertama udah ya. pertanyaan pertama. Jadi itu nggak usah dipertimbangkan. Jadi ada Bapak Setiawan Beni, lalu ada Ibu Ratu Bawon. Cuma ada 2, Neng. Ada Ini tadi Bella, Fabella. Bella Bella. Fabella juga bertanya. Nah, ada 3 orang yang bertanya nih, Neng. Mau bagaimana tuh? Mau dibagi giveaway-nya tuh. Mau sekarang semua atau nanti punya event sendiri? Mbak Veranya sebagai yang punya giveaway. Apa mau bagaimana? Eh, nggak apa-apa lah, ini kan udah dikeluarin ya. Senang juga Heeh. sih, beberapa orang nih memang antusias banget ya. Jadi dikeluarin aja semua, berarti tinggal apa tuh? Javaranya 2 sama hijabnya 1 ya. Hijab, iya betul hijab. Javaranya Perempuan, ada Bu Ratu Bawon, ada Bu Ella Fabella, ada Bapak Setiawan Beni. Pas 3, Neng. Mau gimana? Iya bener. Mau terserah. Nggak apa-apa langsung. Cuma kan ini salah satu ada yang dapet hijab ya. Hijab. Berarti kalau Pak Setiawan Beni karena laki-laki ya. Kasih apa tuh dia? Nih, tapi dari 3 penanya ini ya, dari siapa tuh? Mbak Fabella. Saya lebih senang ini pertanyaan Pak Setiawan Beni ini. Oh gitu. Pertama, beliau ini laki-laki ya, mau menyimak. Kedua, Oke, betul sekali. malah beliau yang penasaran kenapa saya bisa stay dan komitmen di 3 Raksa gitu.
Jadi Oke. keren sih gitu, laki-laki terus bisa bertanya seperti itu gitu. Mudah-mudahan Cuma setelah ini dia bisikin istrinya buat masuk jadi reseller. jadi Cuma setelah ini gimana? kalau diprospekin istrinya nggak apa-apa kali ya. Cuma ini Amin, kalau amin. Pak Setiawan Beni kita kasih hijab, nanti yang pakai istrinya gitu. Jangan atuh, Ya udah, terserah kalau sih. gitu kita kasih mie Jafara aja ya. Oke, mie Jafara buat Bapak Setiawan Beni. Terus Bu Ratu Eh, hijabnya sama untuk Mbak Fabela. Bu Ratu aja ya. Karena Oke, Bu Ratu dapat hijab. Alhamdulillah, terima kasih Ibu narasumberku yang baik. berarti Terus, berarti Mbak Fabela dapet Jafara. oke, terima kasih. Yeay. Giveaway yang Yeay. giveaway yang disiapkan oleh narasumber semuanya sudah diberikan. Aku ulangi ya. Jadi, ya terima kasih sama-sama, Bunda. Oke, jadi tadi ada 4 giveaway. Mie Jafara, mie sehat, mie bergizi, tanpa pengawet dan tanpa pewarna, diterima oleh Bapak In Setiaji, Bapak Setiawan Beni, dan Ibu Bella Fabela. Lalu yang terakhir adalah hijab, diterima oleh Ibu Ratu Bawon Indawati. Terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini ya, offline maupun online. Oke, sebagai penutup nih, closing, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:30 dan sudah malam, anak-anak sudah mulai rewel. Silahkan closing statement nih. Udah Nah, kode-kode ya nih. telat hadir aku, ternyata ada giveaway-nya toh. Iya telat. Silahkan, apa namanya, closing statementnya, Mbak Vera. Oke, sebelumnya makasih ya teman-teman yang udah nyimak. Mohon maaf kalau eh, masih apa ya, karena ini benar-benar saya menantang diri sendiri perdana gitu. Eh, ya alhamdulillah, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Intinya seperti yang saya bilang, berani keluar dari zona nyaman dan berani menantang diri. Eh, pastikan kita selalu berpikir positif, mindsetnya diluruskan kembali, insya Allah akan ada jalan terbaik untuk kita. Oke, terima kasih. Semangat, closing statement yang luar biasa dari wanita muda yang sangat luar biasa ya. Semua orang bisa menjadi luar biasa, tergantung dari keinginan orang tersebut. Apakah kita mau menyanyiakan waktu yang kita miliki di dunia atau mau memanfaatkannya dengan berbagi manfaat. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah, 1,5 jam kita sudah bersama. Apabila ada kesalahan kata, Mbak Veranya undur pamit dulu ya, undur pamit terlebih dahulu. Terus kalau misalnya ada salah-salah kata dari kami sebagai narasumber dan host hari ini, saya mohon maaf, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sesungguhnya kesalahan itu murni semua dari saya sebagai manusia. Oke, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jumpa lagi nanti di Pojok Santai bersama Bu Guru di hari Sabtu dengan tamu yang luar biasa, kejutan-kejutan. Pokoknya stay tune ya di Julia Harjanti nanti Facebook Live-nya di acara PSBB. Terima kasih dan selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.